Yogyakarta adalah kota istimewa yang selalu meninggalkan memoris bagi para pecintanya, dan juga mengikat hati orang-orang yang pernah singgah di kota ini untuk waktu yang lama. Antara penduduk asli dan pengunjung, entah orang tua maupun muda-mudi, banyak yang menceritakan kesan manis tentang kota ini. Dahulu, kota ini salah satu kota yang sering digunakan untuk kepentingan negara pada masa penjajahan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Jogja sendiri sudah memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kesultanan. Namun, kini Jogja menjelma menjadi kota pelajar, kota budaya, kota gudeg, dan lain-lain. Begitulah julukan yang disematkan untuk kota ini dari para pecintanya. Banyak orang yang bilang kalau warga lokalnya pun ramah, murah senyum, dan lemah lembut dalam berbahasa. Tak hanya itu, Jogja menyimpan banyak keistimewaan seperti wisata alam, buah tangan penjajah Jepang maupun Belanda masih berdiri kokoh, dan tempat-tempat istimewa lainnya yang biasa digunakan untuk sekedar mengobrol santai. Tiap-tiap sudut kota Jogja dikenal dengan khasnya masing-masing, salah satunya Pasar Seni Gabusan. Pasar Seni Gabusan adalah surga kerajinan dan barang antik yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dengan keterbatasan semua kemampuan maupun pengertian itu, kami nggak segan-segan. Anak-anak itu yang dia punya niat kami kasih egrang, tidak suruh beli. Dan anak-anak kami lihat yang anak-anak betul suka, maunya apa, minta egrang pun dengan kami beri. Apa yang kami punya dengan permainan ini biar anak mengenal itu, semua kami lakukan itu agar penggiat di negeri kita itu lebih antusias dengan permainan tradisional. Kalau saya kan awalnya hanya egrang, tapi alhamdulillah dengan kegiatan saya setelah saya melakukan edukasi dari Jogja ke Jakarta naik egrang itu, ternyata kami nggak sia-sia. Pemerintah ada antusias dan penggiat-penggiat pada gerak, pada menghidupkan permainan masing-masing. Terjadilah sekarang permainan kami tidak cuma egrang. Tapi kalau awal saya tetap kami tidak bisa lepas dari egrang. Dan kami tidak bisa lepas dari bahan baku alam. Karena harapan dan tujuan saya adanya permainan tradisional ini juga akan mendidik anak-anak juga. Anak-anak lebih mengenal alam, lebih mengenal budaya. Makanya kami sediakan egrang bervariasi biar anak-anak kan tahu. Akhirnya anak-anak ada yang suka. Yang suka beneran, ada yang sukaan hanya ingin karena temennya bisa, kepengen bisa, ada yang suka itu baru kami bina. Dan kalau kita anak-anak itu semuanya serba Android, serba instan, anak-anak akan kacau, yang jelas akan kena korban moral, etikanya akan berubah. Dia akan orangnya ultra mental pasti. Android kalau nggak diimbangi, karena anak asik suruh makan pun berontak. Apalagi suruh main egrang. Makanya kami sediakan, anak-anak nggak tak panggil, hanya kami sediakan otak, dan itu mendidik. Yang punya ngisi kotak, yang tidak nggak apa-apa. Biasanya tanya anak. Itulah anak-anak mengajari komunikasi dengan kotak infak atau kita kegiatan. Bah, aku harus mainan didit. Benar yang masjid. Kalau di masjid itu disuruh nggak ngisi, kan yang punya. Nah, anak jadi tanya. Ada namanya yang kontak fisik. Tapi kalau sekarang apa-apa daring, kita anak-anak nanti terusnya yang jelas moral. Kalau otak pasti anak cerdas. Tapi naturalnya nun sewu, anak-anak sekarang naturalnya lemah. Tapi begitu dia dikasih sama tutup mata pun dia bisa. Itu harapan dan tujuan dasar untuk egrang. Ceritakan sedikit pengalaman Mbah menggeluti permainan tradisional elektron. Kalau pengalaman itu ya Indonesia kan kayak gitu. Kita punya niat
dan kita orang nyamuk segalanya itu terbatasan, bervariasi macam-macam, sensasi, pencitraan, dan kita sebagai orang Jogja tidak pernah luput, biarpun itu di areal umum, permisi nuwun sewu tidak pernah. Kita waktu melakukan Jogja Jakarta, Jogja Surabaya, tapi kan ya itulah orang banyak. Kita kadang-kadang sudah sopan pun ya kita bisa membaca, belum kenal kita sudah sopan, kurang kerjaan, cari sensasi. Kenapa kita marah? Kita kan tujuan dan harapan, bukan pejuang toh. Kalau pejuangan mungkin dia tak kejar. Kalau anak muda pasti dipukul, mau kenal belum kok. Itu sewaktu bumbu. Ya, bumbunya orang hidup tuh satu, harus ada kesenjangan, harus ada kebencian, harus ada memberi, dan harus ada berbagi. Kesenjangan, kebencian kalau nggak ada, kita kedinginan kalau nggak pakai baju. Itu ibaratnya baju. Enggak. Hidup kalau nggak ada kesenjangan atau kebencian, kita kedinginan. Kita kan terus nggak emosional. Itu harapan saya. Makanya Egrang berbicara. Ini Egrang ini bersejarah semua, Om. Ini dibeli berapa saya nggak punya. Tapi kalau diminta beliau, nggak dikasih apapun kami mau. Diminta RI1 atau Sultan, kita nggak diberi apa-apa. Karena nggak mungkin dijual belikan. Rano minta, kami nggak punya. Ya makanya kami sekarang bingung adanya teknologi. Kita satu kesenjangan, Kotak Pintar berbicara sudah ribuan yang mendengarkan. Tapi kenapa? Harapan dan tujuan, saya kan punya harapan dan tujuan, bukan pejuang. Kalau pejuang bagaimana setelah saya berhasil, saya jual harus laku, saya enggak. Ini untuk apa? Banyak kayak gini. Saya hanya ingin apa? Menghidupkan, kita menghormati pengrajin atau seniman bambu. Hanya itu. Itu harapan saya. Jadi makanya saya bilang, Egrang berbicara. Nah, berbicara apa? Sekarang pemerintah sudah mendukung permainan tradisional masuk ke budayaan. Dan sekarang komunitas-komunitas pada lain. Mahasiswa pun sekarang juga ikut mengiyakan permainan. Keberhasilan tidak harus memiliki. Kalau orang itu punya niat dan tujuan harus memiliki, itu namanya bukan niat dan tujuan. Itu saya pribadi. Sejak kapan Pasar Seni Gabusan didirikan? Jadi Pasar Seni Gabusan ini didirikan tahun 2004, di bulan peresmiannya di bulan November. Itu kalau pembangunannya mulai dari 2003, cuman ini diresmikan itu di bulan November 2004. Ya, apa tujuan Pasar Seni Gabusan didirikan? Pasar Seni Gabusan ini didirikan tujuan awalnya sebagai showroom, ya, sebagai showroom pengrajin yang ada di Kabupaten Bantul. Itu banyak sekali pengrajin yang memasarkan produknya itu di sini. Itu ada dulu awal-awalnya sekitar kurang lebih 400-an pengrajin itu memasarkan produknya di sini. Dan ini dulu free dari biaya. Namun setelah perkembangannya ini, mulai tahun 2019 ini pasar di sini menjadi pasar rakyat atau pasar tradisional. Jadi memakai aturan-aturan yang seperti pasar tradisional pada umumnya yang ada di Kabupaten Bantul.
Apa tugas Bapak di Pasar Seni Gabusan? Tugas saya sebagai koordinator ya, koordinator atau istilahnya sebagai manajer untuk memanage keberlangsungan Pasar Seni Gabusan sini ini. Saya dibantu teman-teman saya, ada dari staf administrasi, staf kebersihan dan staf keamanan, itu semuanya ada 15 orang termasuk saya. Nah, saya sebagai koordinatornya. Jadi ini koordinator bukan jabatan, tetapi ini istilahnya apa ya, yang dituakan gitulah, yang dituakan. Ini sekali lagi ini bukan jabatan, tapi ini yang dituakan itu koordinator, seorang koordinator. Semua pasar itu ada koordinatornya sendiri-sendiri. Kalau istilahnya zaman dulu ada lurah pasarnya waktu dulu ya. Kalau sekarang ini namanya koordinator pasar. Nah, ini tugas saya yaitu. Jadi itu melaksanakan, merencanakan, juga mengkoordinasikan ini yang terkait dengan kelangsungan dari Pasar Seni Gabusan ini. Pak, ada berapa total pengrajin yang ada di Pasar Seni Gabusan? Seiringnya perkembangan waktu, dari dulu yang 400 ini ada pasang surut, dan sekarang masih banyak juga yang bertahan di sini, tapi juga masih sudah ada yang sudah keluar dari sini, namun demikian ada pertambahan lagi yang masuk di sini. Jadi di sini sekitar kurang lebih 300-an pedagang sudah ada di sini. Pedagang juga pengrajin ada di sini sekarang ini. Itu terbagi dari beberapa komunitas. Dari komunitas antik, pedagang barang antik itu ada, itu hampir 80-an orang. Kemudian dari komunitas batik juga ada, komunitas craft itu juga ada, dari komunitas kicau mania burung itu juga ada, kemudian dari permainan, wahana permainan ada, juga dari pedagang kaki lima kalau malam itu ada juga. Itu kurang lebih 300-an sampai saat ini ya yang masih aktif di sini. Yang keenam, apa saja yang ada di Pasar Seni Gabusan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini sekarang sudah ada satu barang-barang antik dan vintage ya, itu ada di sini. Itu menempati ada beberapa los, 1, 2, 3, 4, 5 los itu ada, sekitar 80-an pedagang. Kemudian ada komunitas dari Tosana Aji. Tosana Aji itu ya sebangsa keris, kemudian tombak dan sebagainya ya, yang barang-barang budaya, itu termasuk budaya ya, itu ada di sini. Kemudian dari batik juga ada, dari permainan tradisional juga ada, nanti bisa langsung komunikasi dengan mereka. Kemudian dari craft sendiri, cenderamata ada di kerajinan itu. Kemudian dari restoran, rumah makan juga ada. Dari dulu ada namanya thrifting ya, ada komunitas thrifting di sini. Namun demikian karena sekarang thrifting menurut undang-undang tidak diperbolehkan, maka thrifting hilang dengan sendirinya. Kemudian ada wahana permainan, dan sifatnya ini biasanya wahana permainan itu ngamen, jadi temporer. Kalau ini enggak, karena mereka memang menetap di sini dengan perjanjian kerjasama itu per 1 tahun, perpanjang gitu. Jadi ada di situ. Kemudian juga ada dari berbagai macam pelaku seni itu juga ada. Termasuk ini yang ditempati ini juga dari pelaku seni gitu ya. Ini yang kebetulan yang memiliki ini dosen seni dari ISI Yogyakarta, ini yang mempunyai tempat ini. Itu beliau dosen musik, jadi sering diadakan di sini, mungkin dari kuliah
lapangan ya, itu di sini. Kemudian ada pentas-pentas dari mahasiswanya juga di sini ada. Terus yang akan datang ini yang masih dalam proses, ini akan di sini akan ada kampung Inggris. Ya, seperti di Pare Kediri kalau sekarang yang ada. Nah, kampung Inggris itu nantinya akan di sini akan mendatangkan dari mentor-mentornya langsung dari London, Inggris, dan akan berinteraksi langsung dengan di sini. Kemudian mereka akan pulang ke negaranya dengan membawa oleh-oleh dari sini. Jadi kita bisa dipromosikan di negaranya apa yang ada di sini. Yaitu yang ada di sekarang saat ini, yang ada di PSG. Tujuan dan harapan ya saya masuk ke sini, saya memilih di sini karena satu, tempat ini sangat nyaman sekali, sangat luas, apalagi kalau ini dikembangkan sebagai pusat ya, pusat kebudayaan atau tempat untuk berkreasi tentang kerajinan-kerajinan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta atau khususnya Kabupaten Bantul. Ketiga, apa yang Ibu sediakan untuk pasar seni Gabusan? Untuk pasar seni Gabusan, saya ingin ikut meramaikan pasar seni Gabusan dengan fasilitas yang ada. Semoga saja nanti ya bagi mereka yang berkunjung di sini betul-betul bisa menikmati apa yang akan kami sajikan, tidak hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi nanti di sini ada studi budaya ya, atau wisata budaya ya. Misalnya mereka bisa belajar membatik, atau di sini ada yang belajar egrang ya, dan lain sebagainya nanti, atau belajar menjahit pun ya, tata busana, kami sangat melayani baik secara teknis atau arti dan makna penggunaan batik khususnya. Ibu tidak hanya sekedar membuat batik ya di sini ya, tapi Ibu mengajarkan bagaimana orang itu mengerti ya, mengerti apa toh batik ya, kemudian bagaimana cara membuat batik di sini, kemudian bagaimana kita bisa menjual batik. Nah, otomatis Ibu harus bisa membawa batik itu tidak hanya sekedar orang itu bisa, tapi orang itu mengerti ya. Itu kami pamerkan dan kami jual tidak hanya di sini saja ya. Kami pameran baru saja bulan puasa kemarin ya, bulan puasa itu di samping kami pameran di Plaza Malioboro, kemudian di Bandara Internasional, kemudian kami juga mendapatkan kesempatan untuk pameran di Singapura ya, di Singapura. Kemudian tahun 2018-2019 kami juga mendapatkan kesempatan pameran di Riyadh, Arab Saudi. Ya, itu selama 20 hari. Semuanya free dari kementerian. Itu. Semuanya free dari kementerian. Nah, dengan demikian kita tidak hanya sekedar membuat batik saja, tapi kita betul-betul membawa batik itu seantero di dunia kalau bisa ya. Karena apa? Batik kan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Yogyakarta juga sebagai kota batik dunia ya. Kita harus bisa menunjukkan, dan jangan hanya ibu yang sudah, maaf ya, yang sudah uzur ini saja, yang sudah tua ini, tapi ibu harus bisa menularkan kepada generasi-generasi muda ini. Ibu memberikan pelatihan kepada mereka secara gratis, free untuk mereka. Kalau tidak ada penyandang dana, biasanya hasil dari mereka itu yang akan kami putar. Kami jual, diberikan bahan lagi, ya, belikan bahan lagi, sehingga kami bisa memberikan pelatihan atau ya
lembaga kami bekerja sama dengan kementerian-kementerian, baik Kementerian Tenaga Kerja maupun Kemendikbudristek, ya, itu untuk memberikan kewirausahaan batik dan tata busana, ya, atau pendidikan kecakapan kerja, ya, itu. Salah satu alumni kami ini tadi yang Pak Made itu ya ikut lomba tingkat internasional ya tahun 2020 itu juara 1 Konjen Chicago. Ya, begitu. Ya. Jadi tidak hanya di sini anak-anak menorehkan canting, tapi canting ini harus bisa mendunia. Gitu ya. Pasar seni Gabusan yang sangat-sangat memadai untuk segala macam kegiatan ya di sini. Semoga nantinya bisa menjadi ajang ya, ajang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sebagai tontonan biasa, tapi mereka bisa betul-betul melestarikan budaya dan mereka juga bisa belajar di sini ya, belajar seni budaya yang ada di sini itu. Kemudian tamu-tamu yang saya harapkan ya, wisatawan-wisatawan itu betul-betul nanti betah di sini, apalagi nanti sebentar lagi ada Kampung Inggris segala ya, sehingga nanti bisa melayani tamu-tamu dengan sebaik-baiknya itu. Karena semuanya tutup, ibu buka sendiri kok ya. Toh juga bisa, nggak apa-apa. Ibu bukan orang kaya, ya. Ibu bukan kaya raya. Ibu dulu mengajar di ISI Yogyakarta. Suami ibu Purnawirawan TNI Angkatan Darat, ya toh. Terus bisa kok mendukung kegiatan ini, ya. Bisa mendukung. Dan ini tempat ini sangat-sangat nyaman, ya. Harapan ibu ke depan yaitu tadi ya. Orang akan berbondong-bondong datang ke Pasar Seni Gabusan. Apa yang mereka cari nanti semoga bisa ditemukan di Pasar Seni Gabusan, ya. Itu. Dan kami akan menyambut baik, ya. Kami akan menyambut. Contohnya ya, kami tidak bisa nyuguhi apa-apa pada panjenengan semua ya, tapi saya dengan senang apa yang panjenengan harapkan dan inginkan di sini semoga kami bisa memenuhi, ya.